Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari Pamungkas pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang mengambil topik literasi dan literasi dalam judul peran literasi dan literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, berikut adalah latar belakangnya, yaitu kondisi saat ini di mana prestasi literasi dan numerasi Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD berdasarkan data PASA. Kemudian era digital untuk kemampuan berpikir kritis yang didukung literasi dan numerasi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah masih signifikan. Kemudian urgensinya adalah literasi dan numerasi sebagai fondasi pembelajaran sepanjang hayat yang kemudian keterampilan pada abad ke-21 itu pada abad ini memerlukan kemampuan menganalisis informasi dan data menggunakan fondasi berupa literasi dan numerasi. Kemudian persiapan sumber daya manusia untuk saingan global. Nah, apa itu literasi dan numerasi? Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dengan baik. Ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan juga pendidikan serta pengembangan diri. Sementara numerasi sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan matematika secara efektif, bukan matematika berhitung yang mengandalkan abstrak dan lain-lain, tetapi bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan dalam masyarakat, kemudian untuk berpikir logis, analisis data, dan pemecahan masalah kuantitatif. Kemudian, mengapa literasi dan numerasi penting? Yang pertama itu dampak dari literasi dan numerasi dalam kehidupan. Salah satunya meningkatkan kemampuan belajar, membuka akses ke pendidikan yang lebih baik. Kemudian pengambilan keputusan membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan. Yang ketiga, pembangunan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang melek huruf cenderung lebih produktif dan inovatif. Kemudian kita ingin menciptakan integrasi literasi dan numerasi. Menciptakan sinergi yang memperkuat kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berbasis masalah, interdisipliner, dan pemanfaatan teknologi, yaitu berupa integrasi literasi dan numerasi. Kemudian tentang dan peluang dalam meningkatkan literasi dan numerasi itu yang pertama hambatannya dulu nih kita kalau jabarkan di sini. Yang pertama adalah kurangnya akses pendidikan di mana banyak daerah kecil di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Jadi fasilitas pendidikan di Indonesia masih berbeda-beda dari Jawa misalnya ke Papua itu sangat berbeda ya sarana dan prasarannya. Kemudian rendahnya minat baca, kebiasaan membaca yang kurang di masyarakat. Di Indonesia sendiri mungkin masyarakat masih kurang memiliki minat dalam membaca. Kemudian karena ada hambatan itu kita juga melihat adanya peluang. Peluangnya itu adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung kurikulum merdeka contohnya, di mana mahasiswa bisa melakukan kuliah dimanapun gitu. Dan itu mendorong kita untuk lebih kreatif dalam informasi dan juga mengolah informasi gitu. Yang kedua, pengembangan teknologi pendidikan. Semakin berkembangnya teknologi pendidikan, maka mungkin di daerah-daerah yang terpencil, ketika sudah ada misal internet, mereka bisa membaca eh, buku gitu, tidak dalam bentuk fisik. Karena susahnya infrastruktur di sana. Kemudian kolaborasi multi stakeholder ya bisa dari pemerintah, kemudian dari banyak yayasan-yayasan yang mendukung pendidikan misalnya, kemudian pemanfaatan kekayaan budaya lokal seperti itu peluangnya. Dan ini adalah upaya meningkatkan literasi. Salah satunya adalah mendirikan perpustakaan, membuka akses ke buku dan sumber belajar ini merupakan upaya meningkatkan literasi karena literasi ini adalah bagaimana kita membaca kemudian kita bisa melakukan kelas baca dan diskusi melalui literasi komunitas, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi dan platform digital untuk edukasi, penerapan mode pembelajaran aktif dan kontekstual, diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi guru berkelanjutan, di mana guru juga dituntut memiliki
fondasi literasi dan numerasi yang baik agar eh, peserta didiknya mampu memiliki hal yang sama. Kemudian kita bisa menggunakan masyarakat juga dalam meningkatkan literasi, yaitu melakukan kegiatan baca bersama, menggunakan komunitas untuk membaca secara rutin, membagikan sumber belajar, seperti menyebarkan informasi dan materi edukasi, menjadi sukarelawan, terlibat dalam program-program literasi di lingkungan sekitar, seperti contohnya KKN, mungkin dalam program mereka bisa menambahkan program-program literasi dan numerasi di lingkungan sekitar. Nah, kesimpulan dari yang topik yang saya bawa ini adalah literasi dan numerasi ini adalah suatu fondasi gitu ya untuk kunci pendidikan berkualitas. Ketika kita bisa mengolah suatu informasi dan menganalisanya, maka kita dapat memiliki output yang baik. Salah satu kunci pendidikan berkualitas. Kemudian fondasi berpikir kritis. Literasi dan numerasi mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Kemudian ini juga ketika kita punya pendidikan berkualitas, kemudian fondasi berpikir kritis, ini ada korelasinya dengan kesuksesan, hubungan kuat dengan prestasi akademik dan kesiapan menghadapi masa depan. Kemudian adanya juga strategi komprehensif. Diperlukan pendekatan menyeluruh melibatkan semua stakeholder baik pemerintahan, guru, masyarakat, dan uh, budayawan seperti itu. Investasi jangka panjangnya adalah pengembangan literasi dan numerasi adalah investasi untuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Gitu. Hmm. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.